menggali ide bisnis. Langkah-langkah dan strategi mendapatkan ide bisnis yang menarik adalah langkah awal yang penting bagi para calon pengusaha. Namun, proses ini seringkali tampak seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Untuk membantu Anda melewati tahap ini dengan baik, mari kita jelajahi langkah-langkah dan strategi yang bisa Anda gunakan dalam menggali ide bisnis yang potensial. Oke. Yang pertama, pahami kebutuhan pasar sebelum mencari ide bisnis. Anda perlu memahami kebutuhan dan keinginan pasar, lalu lakukan riset pasar untuk mengidentifikasi kesenjangan atau peluang yang belum terpenuhi. Tinjau tren industri, analisis kompetitor, dan kumpulkan data tentang preferensi konsumen. Informasi ini akan menjadi landasan penting dalam menentukan arah bisnis Anda. Mengetahui tren dan kebutuhan pasar memungkinkan Anda untuk membuat produk atau layanan yang relevan dan diminati oleh konsumen. Misalnya, jika riset pasar menunjukkan bahwa Anda meningkatkan permintaan akan ada produk ramah lingkungan, Anda bisa mempertimbangkan untuk memulai bisnis yang fokus pada bisnis yang berkelanjutan. Lalu ada yang kedua, yaitu identifikasi hobi dan fashion. Terkadang ide bisnis tidak muncul dari hobi atau fashion yang Anda miliki. Tinjau hal-hal yang Anda suka dan pertimbangkan bagaimana Anda bisa mengubahnya menjadi peluang bisnis. Misalnya jika Anda gemar memasak, Anda bisa memulai bisnis kuliner atau catering. Memulai bisnis yang sesuai dengan hobi atau fashion Anda tidak hanya membuat Anda lebih termotivasi, tetapi juga dapat membantu Anda memahami pasar dengan lebih baik. Karena Anda memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang produk atau layanan yang Anda tawarkan. Selain itu, fashion Anda juga dapat membantu bertahan dan melewati tantangan yang mungkin Anda hadapi dalam menjalankan bisnis. Ketika Anda memiliki minat yang mendalam terhadap bisnis Anda lebih cenderung untuk tetap bersemangat dan berdedikasi dalam menghadapi rintangan. Lalu yang ketiga, yaitu pertahankan masalah yang perlu diselesaikan. Ide bisnis yang kuat seringkali muncul dari usaha menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh banyak orang. Mungkin Anda bisa kayak memperhatikan masalah sehari-hari di sekitar Anda dan mencari tahu apakah Anda bisa menemukan solusi yang inovatif. Contohnya, aplikasi pengingat jadwal untuk membantu mengatur waktu atau produk ramah lingkungan untuk mengurangi limbah plastik. Mengidentifikasi masalah yang signifikan dan menawarkan solusi yang efektif dapat menjadi dasar yang solid untuk ide bisnis Anda yang sukses. Lalu, memahami masalah yang Anda ingin atasi juga dapat membantu Anda menentukan target pasar Anda dengan lebih tepat dengan memahami siapa yang akan menjadi pengguna atau pelanggan potensial dari produk atau layanan Anda. Anda dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan menyesuaikan produk Anda sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu yang keempat, jelajahi teknologi dan inovasi katalis bagi ide bisnis baru, yaitu dengan cara terus pantau perkembangan teknologi terbaru dan pertimbangkan bagaimana Anda bisa memanfaatkan untuk menciptakan produk atau layanan yang unik. Misalnya kayak kecerdasan buatan dalam mengoptimalkan proses bisnis atau mengembangkan aplikasi berbasis blockchain untuk meningkatkan keamanan transaksi. Dengan memanfaatkan teknologi terbaru, Anda dapat menciptakan solusi yang lebih efisien dan menghadirkan nilai bagi pelanggan Anda. Selain itu, teknologi juga dapat membantu Anda menghadapi pesaing dalam pasar dengan menggunakan teknologi yang tepat. Anda dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih unggul daripada pesaing Anda, atau meningkatkan efisiensi operasional. Anda dapat mengurangi biaya yang meningkatkan keuntungan. Lalu yang kelima, yaitu berkomunikasi dengan orang lain.
Itu bicaralah dengan orang-orang di sekitar Anda, baik itu teman, keluarga, atau profesional dalam industri tertentu. Diskusikan ide-ide Anda dan minta masukan dari mereka. Pendapat orang lain bisa memberi Anda sudut pandang baru atau mengidentifikasikan potensi masalah yang belum Anda pertimbangkan sebelumnya. Berbagi ide dengan orang lain juga dapat membantu Anda menguji validitas konsep dan memperbaiki rencana bisnis Anda sebelum Anda meluncurkan ke pasar. Network juga merupakan bagian penting dalam menjalankan bisnis yang sukses. Dengan membangun hubungan dengan profesional dapat memperluas jaringan Anda, mendapatkan saran dari orang-orang yang memiliki pengalaman yang berharga dengan menemukan peluang kolaborasi yang menguntungkan. Lalu yang keenam yaitu ciptakan MPF, yaitu Minimum Viable Product, yaitu setelah Anda memiliki ide yang potensial, langkah selanjutnya adalah menciptakan Minimum Viable Product, yaitu MVF ini. Dia ini adalah versi sederhana dari produk atau layanan yang Anda tawarkan untuk menguji pasar. Dengan MPF, Anda dapat mengumpulkan umpan balik dari pelanggan potensial dan melakukan interaksi berdasarkan masukan yang diterima. Pengembangan MPF memungkinkan Anda untuk menguji konsep bisnis dengan resiko minimal, memvalidasi permintaan pasar sebelum Anda menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mempertimbangkan produk yang lengkap. Pentingnya untuk diingat bahwa MPF haruslah cukup fungsional untuk memberikan gambaran kepada pelanggan tentang nilai produk Anda. Tetapi Anda tidak perlu memperbaiki setiap detail atau fitur tahap awal ya. Fokuslah pada inti dari produk atau layanan Anda, gunakan umpan baik dari untuk memandu pengembangan selanjutnya. Lalu yang ketujuh, yaitu evaluasi potensi pasar dan keberlanjutan bisnis. Apa sih itu? Sebelumnya tuh mungkin Anda benar-benar meluncurkan bisnis Anda. Pentingnya untuk mengevaluasi potensi pasar dan keberlanjutan bisnis Anda dalam jangka panjang. Dengan cara tinjau kembali data pasar yang telah Anda kumpulkan dan pertimbangkan aspek-aspek seperti skala operasional, margin keuntungan, dan pertimbangan yang dapat dicapai. Evaluasi ini membantu Anda memiliki peluang untuk bertahan dan tumbuh dalam jangka panjang serta mengidentifikasi area di mana Anda perlu melakukan perubahan penyesuaian. Lalu penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang pasar Anda termasuk ukuran pasar, pesaing utama, dan tren yang terpenuhi industri Anda. Dengan memahami lanskap pasar secara menyeluruh, Anda dapat mengidentifikasi peluang yang dapat menarik, mengembangkan strategi yang efektif untuk memasuki pasar dengan sukses. Selain itu, Anda juga perlu mempertimbangkan keberlanjutan bisnis Anda dari sudut pandang finansial, yaitu dengan tinjau potensi keuangan Anda dan pertimbangkan apakah bisnis Anda memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan dalam jangka panjang. Jika tidak, pertimbangkan apakah ada perubahan yang perlu Anda buat untuk meningkatkan profitabilitas bisnis Anda atau memperluas pasar target Anda. Lalu yang kedelapan yaitu bersikap untuk mengatasi tantangan. Menggali ide bisnis adalah langkah awal yang menarik, namun perjalanan menuju kesuksesan penuh dengan tantangan. Maka bersiaplah untuk menghadapi hambatan dan kesulitan yang dapat muncul di sepanjang jalan. Kekuatan untuk bertahan dan beradaptasi akan menjadi kunci meraih sukses. Berkomitmen untuk terus belajar dan berkembang, serta fleksibel dalam mengubah strategi Anda sesuai dengan kondisi pasar akan membantu Anda mengatasi tantangan yang mencapai tujuan bisnis Anda. Selama perjalanan bisnis Anda mungkin akan menghadapi berbagai tantangan mulai dari masalah operasional hingga persaingan yang ketat.
Penting untuk tetap tenang dan fokus saat menghadapi tantangan ini dan mencari solusi yang kreatif dan inovatif untuk mengatasinya. Berbicara dengan mentor atau juga dapat memberikan wawasan berharga dan bantuan dalam menghadapi masalah yang kompleks. Lalu yang kesembilan, melakukan interaksi dan perbaikan berkelanjutan. Setelah meluncurkan bisnis Anda, proses pengembangan ide bisnis belum berakhir, ya. Terus pantau kinerja bisnis Anda dan terima umpan balik dari pelanggan Anda. Gunakan informasi ini untuk melakukan iterasi pada produk atau layanan Anda dan membuat perbaikan yang diperlukan. Beradaptasi dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan akan memastikan bisnis Anda tetap relevan dan kompetitif dalam waktu panjang. Lalu yang ke-10, manfaat peluang kolaborasi dan kemitraan, yaitu terakhir, jangan ragu untuk memulai peluang kolaborasi dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lain dalam industri Anda. Kemitraan strategis dapat memperluas jangkauan bisnis Anda, meningkatkan visibilitas merek Anda, dan memberikan akses ke sumber daya tambahan. Lalu cari mitra yang memiliki nilai dan visi yang sejalan dengan bisnis Anda dan jalani hubungan yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Dalam bisnis kesuksesan seringkali tidak dapat dicapai sendirian. Dengan memanfaatkan kekuatan kolektif dari Kementerian Kolaborasi, Anda dapat mencapai hasil yang lebih daripada yang mungkin Anda capai sendiri. Jadi proaktif dalam mencari peluang untuk permintaan dengan orang lain dalam industri dan jadikan kolaborasi sebagian Anda interface dan strategi pengembangan bisnis Anda. Oke, baik, itu saja. Mungkin sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.